Saudara, pasca gempa bermagnitudo 7,1 yang mengguncang Kabupaten Morotai, Halmahera Utara, polisi mulai membantu warga memperbaiki rumah yang rusak. Bantuan bahan bangunan diberikan oleh Polres Halmahera Utara kepada warga yang rumahnya rusak pasca gempa bermagnitudo 7,1. Tak hanya membantu warga memperbaiki rumah rusak, polisi juga membagikan bantuan bahan pokok bagi warga korban gempa. Gempa yang terjadi di Kabupaten Morotai, kebetulan kami berdekatan kabupaten terdampak. Ada beberapa tempat yang menjadi dampak dari gempa 7,1 skala Richter. Dari ini yang kita perintah pimpinan untuk kita peduli dan kita saling memberi, dalam arti meringankan beban yang terkena gempa ini, yaitu sejumlah pengunjung salah satu pusat perbelanjaan panik dan berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,1 skala Richter menggoncang Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. BMKG menyebut pusat gempa berada di kedalaman 112 km Pulau Morotai, Maluku Utara. Walau tidak berpotensi menimbulkan tsunami, namun kekuatan gempa mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Khusus untuk di Kota Tobelo, tidak ada kerusakan atau kerugian. Sementara di Kecamatan Holoda itu ada di Desa Marimoi. Itu menurut informasi ya, itu ada rumah yang ambruk. Begitu juga di Desa Lutia. Tidak ada korban jiwa dalam gempa ini, namun tercatat ada 128 rumah milik warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Tim Liputan, Kompas TV, Halmahera Utara. Kondisi terkini pasca gempa di Halmahera Utara, kita terhubung dengan Kepala BPBD Halmahera Utara, Abner Maneri. Selamat sore, Pak Abner. Ya, selamat sore, Ibu Puspa. Pak Abner, data terkini ada berapa rumah yang rusak akibat gempa? Ya, sampai saat ini yang kami terima di BPBD ada kurang lebih 20 kepala keluarga. 20 kepala keluarga, 20 rumah yang rusak bisa dikatakan itu, ya, Pak Abner? 20 rumah yang rusak. Ya. 20 rumah itu di daerah mana saja sebarannya, Pak? Ya, untuk Belong Utara itu 2 kepala keluarga, 2 rumah, 2 rumah. Ya. Sedangkan untuk daerah Loloda, Kecamatan Loloda Utara, itu 18 rumah. Sementara bagaimana keadaan warga di sana? Apakah seluruh warga selamat dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, untuk warga semuanya selamat, tidak terjadi sesuatu. Dalam hal ini tidak ada yang mengunci dan sebagainya. Mereka dalam kondisi yang sehat semua. Oke, tidak ada korban luka juga akibat gempa ini ya, Pak ya? Tidak ada yang korban luka dan sebagainya. Pak Abner, boleh diceritakan seperti apa kejadiannya pada saat gempa itu, dan kapan tepatnya dan seperti apa kondisi di sana? Ya, tepatnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020, ya, pukul 17:49 itu terjadi gempa kurang lebih 7,1 skala Richter. Nah, pada saat terjadi kami rata-rata masyarakat Kota Tobelo itu panik. Semua keluar rumah dan pada akhirnya berhamburan. Ya. Nah, setelah beberapa jam kemudian saya menerima telepon dari keluarga-keluarga di Loloda. Mereka menginformasikan bahwa ada keluarga-keluarga yang mengalami kerusakan rumah. Setelah kami minta informasi, ternyata kurang lebih 20 rumah, 20 kepala keluarga yang mengalami kerusakan. Ya. Di antara 5 kepala keluarga, 5 rumah itu rusak berat. Sedangkan 8 rumah itu rusak ringan dan 5 rumah lagi rusak retak. Ditambah lagi 1 bangunan polindes yang rusak berat. Oke. Nah, karena ada 20 rumah warga rusak sehingga harus segera diperbaiki, tentu apa bantuan yang sudah diterima warga hingga saat ini, Pak?
Ya, sampai saat ini belum ada bantuan karena letak dari desa Ngajam itu sangat jauh. Nah, diperkirakan besok kami akan turun ke lapangan melihat ke kondisi. Setelah itu apabila harus dibantu oleh pemerintah maka kami akan melaksanakan itu. Oke, tapi sudah ada kontak dengan pihak pemerintah Pak terkait bantuan ini? Ya, kami sudah menyampaikan itu dan besoknya kami lihat realnya di desa atau di TKP sendiri. Letak desa dari pusat pemerintahan ini seberapa jauh Pak Abner? Memang kalau jaraknya itu hampir 100 lebih. Hanya saja jalan yang sementara diperbaiki itu masih kurang bagus, sehingga butuh waktu yang cukup kurang lebih 4 sampai 6 jam pakai mobil darat. Itu pun harus mobil yang pakai derek. Karena belum ada jembatan, kita harus seberang ke kali. Jadi kendalanya adalah akses menuju ke lokasi yang sulit dijangkau. Sangat berat, ya sulit. Oke. Selain tadi rumah yang harus segera diperbaiki, bagaimana dengan kebutuhan warga pasca gempa, Pak Abner? Apa masih bisa tercukupi hingga saat ini? Ya, untuk kebutuhan masih tercukupi. Kebetulan yang minggu kemarin dari pemerintah daerah lagi membagi sembako. Jadi mungkin masih bisa terpenuhi untuk sementara. Oke. Tadi di awal Pak Abner mengatakan bahwa tidak ada warga yang mengungsi. Nah, untuk warga-warga yang terkena atau rumahnya rusak akibat gempa ini, sementara ini seperti apa? Tinggal di mana mereka? Apa tetap bertahan? Masih bisa layak huni rumahnya? Ya, untuk 5 rumah itu mereka mengungsi di keluarga-keluarga, sedangkan yang lain masih bisa dihuni, yang masih rusak ringan. Oke, jadi mengungsinya masih di rumah saudara atau ya, kerabat terdekat ya, begitu ya Pak? Rumah warga terdekat ya. Karena nanti BPBD juga akan membantu untuk mendata apa saja kebutuhan warga. Kira-kira targetnya kapan Pak bantuan warga ini bisa diinventarisir dan juga bisa segera disalurkan ke warga? Ya, secepatnya. Mungkin besok kami sudah laksanakan itu ke TKP. Apabila itu harus, kami akan secepatnya untuk distribusi bantuan-bantuan berupa pangan. Dan juga untuk rumah-rumah mereka secara stimulan itu dari BPBD akan mensuplai berupa bantuan rumah. Ya, dan karena ini gempanya baru terjadi kemarin Pak Abner, apa ada peringatan misalnya atau ada kewaspadaan munculnya gempa susulan atau seperti apa sejauh ini yang diimbau kepada warga? Ya, untuk pemerintah tetap menghimbau supaya setiap masyarakat harus tetap waspada dalam kondisi ya sekarang ini. Untuk kita teristimewa di Halmahera ini banyak gunung, banyak bencana-bencana yang terjadi, sehingga kita tetap pada posisi waspada. Ya. Warga tetap waspada, semoga juga bantuan bisa segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Terima kasih Pak Abner Maneri, Kepala BPBD Halmahera Utara, telah bergabung di Kompas Petang.